Oke, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur malam ini bisa kembali datang ke kelas bedah di tahun 2024 untuk kelas pertama kita. Kita akan melanjutkan studi kita mengenai pandangan Kristen mengenai Israel. Dan ini bagian yang kedua. Tahun lalu kita mulai dengan bagian yang pertama. Oke, mari kita sama-sama dulu buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12. Kita membawa Alkitab kita, mari kita buka Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca dengan silih berganti. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 9 bersama-sama. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama melihat apa kata firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kembali kami bisa datang ke rumah Tuhan dan saudara-saudari yang bisa mengikutinya secara online. Untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan sebuah bangsa yang disebut sebagai Israel. Tuhan, ini sesuatu yang mungkin banyak di antara kami yang mempertanyakannya. Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu agar kami bisa melakukan dan merespon segala sesuatu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami juga Tuhan jangan berdosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami akan ajaran-Mu dalam firman-Mu, sehingga kami Tuhan bisa bahkan Engkau mampukan untuk melakukannya. Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak bahkan untuk menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, karena bagian yang pertama sudah 1 tahun yang lalu, 2023, saya rasa malam ini kita lihat sekilas apa yang sudah kita pelajari di tahun yang lalu. Catatan masih sama sebenarnya yang saya sudah kasih tahun lalu. Mungkin karena sudah 1 tahun tidak dibawa, hari ini mungkin pikirnya ada catatan yang baru. Masih sama karena masih berlanjut dari apa yang kita sudah bahas di bulan Desember yang lalu. Nah, kalau kita tidak bawa boleh kita lihat di atas ya. Saya sudah tampilkan di proyektor sehingga kita bisa lihat sama-sama hal yang sedikit saja tentang apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan hal yang pertama ketika kita berbicara tentang pandangan orang Kristen terhadap Israel,
Pertama sekali kita harus pahami bahwa pandangan kita bukan pandangan pribadi. Bukan pandangan aku merasa seperti ini atau kamu merasa seperti itu, dan masing-masing orang boleh merasa seperti apa. Khususnya ketika kita berbicara, bahkan ketika saat ini kita mendengar adanya perang seperti Israel dengan Gaza dan mengakibatkan begitu banyak konflik, baik konflik secara politik maupun konflik secara humanisme, ya kan? Banyak orang membela satu sisi dalam isu politik. Banyak bangsa membela Israel karena isu politik, karena mereka bersekutu. Banyak orang membela Gaza juga di satu sisi dari isu politik, karena mereka setuju dengan adanya sebuah bangsa yang disebut sebagai Palestina, dan mereka menganggap bahwa ini adalah isu politik sehingga harus dibela. Ada yang membela Israel, tapi suara ini mungkin tidak terlalu kuat dalam hal humanisme juga. Karena kita tahu pemicu dari perang ini adalah serangan terhadap orang Israel, yang membuat orang merasa ya wajar saja kalau mereka membalas, kan? Tapi banyak yang suara ini yang paling besar yang kita dengar hari-hari ini membela Gaza dengan satu kesimpulan tentang kemanusiaan, atas nama kemanusiaan, karena di Gaza banyak orang meninggal, bahkan mereka yang tidak ikut berperang, ibu-ibu, anak-anak. Ini membuat satu dunia membenci Israel dalam tanda kutip atas nama kemanusiaan. Nah, ini pandangan-pandangan yang berbeda yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita memandangnya? Khususnya yang berkaitan pertama-tama dengan Israel, ya kita tidak akan terlalu banyak membahas bagaimana kita memandang terhadap Gaza atau Palestina. Ya bagaimana kita memandang Israel. Dan kita tidak mau ini kita lakukan dengan konsep pemikiran manusia, politik, ekonomi, ataupun kemanusiaan. Tapi kita mau melihat apa kata Tuhan. Karena kita ini orang Kristen, kita adalah murid Tuhan Yesus. Maka kita mau memandang segala sesuatu sesuai dengan bagaimana Tuhan memandangnya. Okay. Dan kalau mau diadukan dengan segala macam keinginan dan pemikiran manusia, kadang-kadang kita bilang bahwa ya masih ada celah untuk kita bisa bilang nantinya di ujung bahwa oh ini pandangan yang tidak sempurna, karena pemikiran kita yang tidak sempurna untuk mendapatkannya atau menangkapnya. Tapi pada akhirnya kita harus memilih, kita mau ikut apa kata manusia atau kita mau ikut apa kata Tuhan. Jadi kelas ini ketika kita mempelajari pandangan Kristen mengenai Israel, kita akan lebih berfokus kepada apa kata firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itu kita akan melihat apa yang harusnya menjadi respon kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan melembutkan hati kita, agar kita bisa menerima dan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan itu. Okay? Nah, hal yang pertama di Desember yang lalu kita mempelajari tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini perjanjian yang sangat lama. Masa Abraham, Ishak dan Yakub itu ribuan tahun sebelum Masehi. Okay. Jauh-jauh hari sebelumnya. Namun, ya, kita akan melihat bahwa perjanjian antara Allah dan Abraham, Ishak dan Yakub ini, pertanyaannya apakah masih relevan sampai hari ini atau tidak. Oke, itu yang akan kita jawab di hal yang pertama ini. Nah, kita bulan yang lalu mempelajari tentang pengertian perjanjian, karena ini perjanjian antara Allah dengan Israel. Lalu kita mendapatkan di dalam Alkitab ada dua macam perjanjian. Oke, perjanjian antara dua orang yang memiliki status yang sama atau kedudukan yang sama. Lalu ada, itu disebut sebagai parity covenant atau perjanjian seimbang. Nah, ini biasanya antara manusia dengan manusia. Kalau kita membuat perjanjian, saya dengan kalian membuat perjanjian, nah ini adalah parity covenant. Inilah perjanjian yang seimbang. Karena saya manusia, kalian juga manusia. Dan dalam perjanjian yang seimbang ini, kedua belah pihak berhak
memberikan bisa dikatakan apa syarat dan kondisinya. Kamu harus sepakat, saya harus sepakat. Kalau saya kurang sepakat, perjanjian tidak bisa. Kalau kamu tidak sepakat, perjanjian tidak akan bisa dilakukan. Oke, karena kita ini seimbang. Dan kemudian kita berdua memiliki kewajiban untuk melakukan bagian kita supaya perjanjian ini berhasil. Kamu memiliki bagian kamu, saya memiliki bagian saya. Kalau dua-dua bekerja, baru berhasil. Kalau hanya satu yang bekerja, tidak akan berhasil. Nah, itu namanya parity covenant atau perjanjian seimbang. Sementara yang kedua disebut sebagai suzerainty covenant. Nah, suzerainty covenant ini adalah perjanjian penguasa atau raja. Nah, ini antara dua yang memiliki kedudukan berbeda. Dan kalau kita melihat konteks ini secara langsung, kita berbicara tentang antara manusia dengan Allah. Nah, kita manusia dengan Tuhan itu memiliki kedudukan yang berbeda. Kita adalah ciptaan, Tuhan adalah sang pencipta. Jadi kalau ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia, ini adalah disebut sebagai perjanjian penguasa atau suzerainty covenant. Nah, suzerainty covenant ini tidak mewajibkan. Oke, justru hanya yang berotoritaslah yang memberikan syarat dan kondisi. Ya, karena dia yang berkuasa. Dia yang memiliki segalanya. Jadi kalau kamu mau membuat perjanjian dengan dia, kamu sebagai manusia tidak berhak untuk menentukan syarat dan kondisinya. Yang berhak menentukan syarat dan kondisinya adalah sang penguasa, sang raja, sang Tuhan, sang Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Lalu dalam prosesnya nanti, nah siapa yang berkewajiban supaya perjanjian ini berhasil? Oh, kamu juga tidak. Yang memiliki kuasa penuh untuk melaksanakan perjanjian ini adalah Tuhan sendiri. Dan nanti kita akan lihat bahwa Abraham juga melakukan bagiannya kan? Ishak juga melakukan bagiannya. Yakub juga melakukan bagiannya. Tapi mereka dalam melakukan bagian mereka itu bukan karena mereka. Itu karena Tuhan memampukan mereka. Dan itu nanti terlihat dari Abraham tak punya anak sampai masa tuanya. Abraham tidak bisa buat apa-apa. Abraham coba berikan pembantunya, seorang yang paling dia percaya, tangan kanannya. Yang kita percaya itu adalah Eliezer. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah saya angkat Eliezer menjadi anak saya. Tapi Tuhan bilang tidak. Eliezer saya tidak terima. Lalu Abraham mungkin pikir ya cara lain untuk mendapatkan anak adalah dengan mencari perempuan lain atau melalui perempuan lain. Istrinya Sarah sudah tua, tidak mungkin lagi mengandung dan melahirkan. Jadi melalui selir kalau kita mau katakan perempuan lain. Dan Sarah mempunyai pembantu dan itu adalah sebuah kebudayaan pada masa tersebut. Kalau sang nyonya tak punya anak, bisa meminta bantuan dari sang pembantu untuk membantu memberikan keturunan. Itu adalah kebiasaan di masa tersebut. Jadi mereka meminta Hagar untuk menjadi selir bagi Abraham dan melahirkan anak namanya Ismail. Dan Abraham bilang, ini adalah usaha saya Tuhan, biarlah Ismail kamu terima. Tapi kita tahu nanti dalam firman Tuhan katakan tidak. Anak yang dari Sarah yang akan mewarisi janji ini atau perjanjian ini. Oke, yang nanti disebut sebagai Ishak. Jadi walaupun ada memang usaha daripada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi usaha ini tidak lepas dari kuasa Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi kembali semuanya tergantung kepada Tuhan. Itulah suzerainty covenant. Dan itulah covenant atau perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Sebuah perjanjian yang disebut sebagai suzerainty covenant. Okay? Nah dari sini pertama-tama yang kita lihat adalah bahwa kalau kita berbicara tentang Israel, kita bukan berbicara tentang manusianya. Kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa ketika berbicara tentang Israel, Gaza, Palestina atau apapun yang ada dalam dunia, kita berbicara tentang apa yang terjadi di antara kita sebagai manusia. Dan ketika kita berbicara tentang Israel, kita berbicara tentang ada satu pribadi yang sudah membuat sebuah perjanjian
dengan nenek moyang mereka. Dan perjanjian ini ternyata bukanlah perjanjian antara dua pihak yang setara, tapi antara dua pihak yang tidak setara. Oleh karena itu kalau kita mau melihat perjanjian ini nantinya akan terus berlanjut atau tidak, kita tidak melihatnya di diri orang Israel. Banyak orang bilang, jangan bela Israel. Kenapa? Lihat aja orang Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita orang Kristen dianggap sebagai, kalau ada orang Kristen yang terang-terangan membela Israel, akan dibilang sebagai orang Kristen yang bodoh. Kenapa? Karena Israel saja membenci orang Kristen. Kemarin dia bom gereja di Gaza, kan? Nah, kita tidak melihat tentang apa yang mereka lakukan. No, kita tidak melihat itu. Karena untuk perjanjian ini nanti berlanjut atau tidak, itu bukan urusan mereka sebenarnya. Ini urusan pribadi yang di atas, yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan apa yang dia sudah janjikan. Oke? Jadi dari perjanjiannya saja kita melihat hal ini. Lalu ketika kita melihat bagaimana Tuhan berjanji dengan Abraham, Ishak dan Yakub, hal yang pertama kita sudah lihat tadi tentang suzerainty covenant sebagai tipe perjanjiannya. Dan ini salah satu ayat yang kita lihat dalam Kejadian 12. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 3. Saya bacakan kembali bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi Tuhan yang berfirman kepada Abram. Bukan dia bilang, Abram ayo kita buat perjanjian, mari kita sama-sama diskusikan apa kondisi atau syaratnya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus saya lakukan. Bukan begitu. Tapi ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abram, Tuhan yang berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Lalu ketika dia berfirman, dia bilang apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi pertama-tama ketika Tuhan berfirman, dia memerintahkan. Dia bukan bilang kamu sepakat atau tidak. Dia tidak membuat kesepakatan dengan Abram. Kamu tak punya pilihan. Kamu harus pergi. Dan ketika kamu pergi, negeri itu bukan kamu yang pilih. Aku yang akan tunjukkan kepadamu. Lalu aku yang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bukan Abraham, bukan Ishak, bukan Yakub, tapi aku, Tuhan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku, Tuhan kembali, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi untuk berkat untukmu, aku yang akan berikan. Untuk melawan musuhmu, aku yang akan lawan. Semuanya Tuhan. Bukan Abraham, bukan Ishak, bukan Yakub, bukan siapapun yang ada di Israel bahkan sampai hari ini. Ini adalah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kita juga bisa lihat di ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu isi perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kita melihat yang pertama bahwa ada perintah. Tadi saya sudah tekankan bagaimana ini bukan kesepakatan, melainkan ini adalah sebuah perintah. Perintah yang diberikan kepada Abraham bahwa Tuhan mau Abraham untuk melakukannya. Dan dalam perintah ini kalau disebut sebagai perintah, sebenarnya Abraham tidak punya pilihan. Orang bilang kan, oh Abraham bisa memilih kan? Abraham bisa tidak ikut. Lalu bagaimana kalau Abraham tidak ikut? Kalau kita berbicara tentang saya dan kamu boleh bilang, bagaimana kalau saya tidak ikut? Tapi kalau kita berbicara antara Tuhan dengan kita, pada dasarnya kamu tak punya pilihan. Kalaupun kamu bilang, bagaimana kalau Abraham tidak ikut? Pertama-tama Abraham ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham tidak mungkin tidak ikut. Karena kalau Tuhan sudah mau dan mau itu terjadi, tak ada yang bisa menghalangi. Termasuk Abraham sendiri. Dari mana kita tahu itu? Salah satu contoh kasus, Yunus. Tahu Yunus? Nabi Yunus kan? Ketika Tuhan kirim dia, Yunus pergi ke Niniwe. Katakan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat. Yunus tak mau. Dia bilang, Tuhan sorry aku tak mau, soalnya itu adalah bangsa musuh. Niniwe adalah musuh. Ngapain aku pergi ke sana dan buat mereka bertobat? Kalau mereka bertobat nanti Tuhan tidak hukum mereka. Mereka adalah musuh, aku mau mereka dihukum. Lalu diam-diam Yunus pergi. Dia pergi yang harusnya dia pergi ke utara dan kemudian
belok ke timur, dia justru naik ke utara sedikit, tapi dia belok ke barat. Dia ambil kapal, dia belok ke barat. Dua hal yang berseberangan. Tapi apakah Yunus punya pilihan? Tak punya pilihan. Tuhan buat dia mengikuti apa kata Tuhan. Karena Tuhan sudah putuskan bahwa Niniwe akan bertobat. Dan Tuhan juga sudah putuskan bahwa nabi yang dia utus untuk pergi ke Niniwe adalah Yunus. Yunus, kau tak mau, ku buat kau mau. Itu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mau melakukan apa kehendak Tuhan, Tuhan akan langsung memberkati dan menolong kita untuk melakukannya. Kalau kita pun tidak mau, Tuhan akan paksa kita untuk mau. Dengan caranya. Yunus ditelan oleh ikan besar sehingga dia bertobat dan dia akhirnya mau. Dan terjadilah Niniwe bertobat dalam pelayanan Yunus. Jadi nggak ada pertanyaan kalau Abraham tidak mau. Nggak ada pertanyaan itu. Itu adalah pertanyaan dari pemikiran kita saja. Tapi pada dasarnya Abraham akan mau. Dan dia mau, dia melakukannya. Lalu hasilnya ketika perjanjian ini diberikan, adanya perintah, lalu apa hasilnya? Apa tujuan akhir dari perjanjian ini? Dan ini akan memberitahukan kepada kita kondisinya pada masa tersebut dan kondisinya sampai di akhir zaman. Hal yang pertama sebagai tujuan atau hasil akhir daripada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham adalah kita melihat tentang adanya sebuah tanah yang disebut sebagai tanah perjanjian. Tadi kita lihat di Kejadian pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa akan ada sebuah negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Pergilah dan engkau akan sampai ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan ini yang nanti kita akan tahu disebut sebagai tanah perjanjian. The promised land, tanah perjanjian. Lalu kalau kita berbicara tentang negeri, kita selalu berbicara tentang 3 hal yang menjadi syarat untuk sebuah bangsa berdiri. Ingat di sekolah kita mempelajari ini kan? 3 hal yang menjadi syarat untuk sebuah bangsa berdiri. Yang pertama, adanya tanah. Yang kedua, adanya manusia, rakyatnya, orangnya. Dan ketiga, harus ada hukumnya. Jadi kepada Abraham dikatakan kau akan menjadi sebuah bangsa. Siapa yang akan mempersiapkan ketiga hal ini? Tuhan. Dia persiapkan pertama tanahnya, negerinya akan kutunjukkan kepadamu, Tuhan katakan kepada Abraham, dan memastikan nanti keturunan Abraham akan tinggal di sana. Lalu manusianya, siapa yang siapkan manusianya? Tuhan juga. Nanti dia akan menggunakan Mesir. Makanya sering sekali kalau kita mempelajari tentang perjanjian lama, Mesir itu disebut sebagai seperti rahim bagi sebuah bangsa Israel. Karena Tuhan dengan caranya mengutus mereka ke Mesir untuk menjadi banyak di sana, lalu mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu hukum, Tuhan juga yang berikan melalui Musa. Makanya ada kelima kitab Taurat, khususnya kitab Keluaran, Imamat, adalah kitab-kitab hukum bagi orang Israel. Untuk memberitahukan kepada mereka tentang hukum negara. Bukan hanya hukum agama, tapi juga hukum negara. Jadi ketiga hal ini Tuhan yang siapkan. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian 13 ayat 12. Kejadian 13 ayat 12, Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada Abraham tentang yang mana tanah itu. Kalau kita melihat di sini, saya sudah kutip di sini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi negeri di mana Abraham berdiri, yaitu yang kita sebut sekarang sebagai Israel atau Palestina, itulah dia, tanah itu. Dalam Kejadian 15, kembali Tuhan memperjelas. Kalau kita buka Alkitab kita, Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Yang mana, bagian yang mana tanah perjanjian itu sesungguhnya?
Oke. Di sini dikatakan Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Nah, kalau kita ada melihat peta, sebenarnya yang mana daerah-daerah ini? Yang mana? Daerah-daerah yang disebutkan di sini, ketika Tuhan katakan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini dan menyebutkan semua daerah ini. Ternyata daerah-daerah ini sama sekali belum sepenuhnya pernah dalam sejarah bangsa Israel dikuasai. Belum pernah sepenuhnya seperti apa yang tertulis di sini. Kalau kita sedikit melihat di sini, saya ada map. Ini kemarin tahun lalu kita lihat, tapi saya rasa kita coba lihat kembali. Nah, ini map. Ini map Israel di zaman perjanjian lama. Oke. Nah, kalau kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini, perang, tahu Gaza, ini dia Gaza. Daerah Gaza. Ada yang perlu kacamata? Daerah Gaza, itu namanya Gaza. Dari dulu memang sudah namanya Gaza. Oke, lalu sampai sekarang disebut sebagai Gaza. Dan Israel di mana sekarang? Nah, Israel pada dasarnya sekarang ini di daerah yang cukup kecil. Kalau saya tidak salah ingat ya, daerahnya sekitar di sini saja. Oke. Dan di sini ada Bethlehem. Karena di sini ada Bethlehem yang terbagi dua. Kalau kita tahu Israel itu ke Bethlehem atau Yerusalemnya terbagi dua, di mana setengah orang Palestina, setengah dipakai oleh orang Israel. Oke. Jadi kurang lebih inilah kondisi saat ini. Kita boleh lihat di Google kondisi saat ini lebih jelas di sana. Namun yang mau saya sampaikan kepada kita adalah ini adalah bagian yang pernah dikuasai oleh orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Semua daerah yang warna-warni ini. Oke. Semua daerah yang warna-warni ini. Ini ada daerah yang pernah dikuasai Israel di zaman Perjanjian Lama. Oke. Dan kalau kita melihat di situ ada nama-nama ke-12 suku bangsa Israel karena mereka dibagi. Ada Juda, Yehuda itu, ada Simeon, ada Ruben, ada Manase dan segala macam. Oke, ini ada daerahnya. Namun ketika Tuhan berbicara dalam Kejadian 15, daerahnya bukan hanya ini. Tuhan katakan tadi dari Sungai Mesir. Kalau kita melihat di ayat 18, dari Sungai Mesir. Dan di mana Sungai Mesir? Sungai Mesir ada di Mesir. Mesir di mana? Mesir ada di sebelah selatan, jauh di sebelah selatan. Nah, peta ini tidak sampai ke Mesir, tapi ke bawah sini, jauh ke sana lagi. Itu Mesir. Lalu sampai kemana lagi dia katakan? Sampai ke sungai besar itu yang namanya Efrat. Mana sungai besar? Nah, sungai besar itu adalah daerah di mana Abraham berasal. Ada di sini namanya daerah Mesopotamia. Nah, bentuknya memang seperti setengah lingkaran. Karena di sini padang gurun, di daerah sini itu padang gurun. Jadi ada jalur yang masuk ke Mesopotamia, dan di Mesopotamia ini kenapa disebut sebagai Mesopotamia? Karena Meso itu artinya di tengah-tengah. Potamia dari kata potamos yang artinya river, sungai. Jadi di sini ada dua sungai di Mesopotamia ini. Ada dua sungai di sini, dan salah satu sungainya disebut sebagai sungai Efrat. Jadi ketika Tuhan katakan dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, itu sampai ke utara ini.
sampai ke daerah utara ini, tanah yang sebenarnya Tuhan janjikan kepada orang Israel. Sementara dalam sejarah orang Israel, paling besar yang pernah mereka kuasai hanya ini, yang dalam lingkaran ini. Hanya yang dalam lingkaran. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita apa? Orang akan bilang, oh berarti gagal, ya kan? Berarti gagal, Tuhan gagal membuat keturunan Abraham menguasai tanah ini. Berarti ini hanya janji manis Tuhan saja. Oh bukan karena Tuhan gagal. Ini justru menunjukkan kepada kita bahwa ini belum selesai. Banyak orang bilang, oh Israel sudah selesai. Di zaman Abraham, Ishak dan Yakub, sampai Raja Daud, sampai Tuhan Yesus datang. Lalu ketika mereka berontak kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka di tahun 70 Masehi. Dan disitulah Israel itu selesai. Well, secara manusia kita akan katakan bahwa mungkin Israel sudah selesai di situ. Tapi dari kacamata Tuhan belum selesai. Karena janjinya belum selesai. Belum tergenapi, belum selesai. Belum selesai. Nah, kapan selesai? Kita tidak diberitahukan kapan, tapi dari sini kita tahu bahwa ini masih berlanjut. Karena dalam sejarah umat manusia belum pernah ini terjadi. Dan satu hal yang kita tahu mengenai Tuhan, apa yang Dia katakan tak mungkin tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Ini kembali memberikan kita satu fakta bahwa mengenai tanah ini bukan sesuatu hal yang kita lihat kembali secara manusiawi, tapi kembali ke janji Tuhan terhadap mereka. Oke, kita lanjutkan. Wah, kenapa kembali ke atas? Kita sorry, mana nih? Sampai mana kita tadi? Oke, jadi sampai tanah, oke? Ada tanah perjanjian. Oke, nanti kita akan lihat lebih lanjut mengenai tanah perjanjian ini. Kita stop di sini dulu karena kita sampai Abraham, Ishak dan Yakub saja. Lalu kita membicara tentang Tuhan berjanji akan menjadi bangsa yang besar, atau Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Nah, siapa bangsa yang besar ini? Dalam Kejadian 12 ayat 2, firman Tuhan mengenai bangsa yang besar ini pertama-tama diberikan kepada Abraham. Meski nantinya Abraham sendiri tidak akan hidup sampai keturunannya menjadi sebuah bangsa yang nyata, namun nama Abraham sungguh terus dibawa di dalam kehidupan keturunannya sebagai sebuah bangsa. Dalam hal ini janji Tuhan kepada Abraham bahwa namanya akan dibuat Tuhan menjadi masyhur, menjadi kenyataan. Kalau tadi kita melihatkan dalam Kejadian 12 ayat 2. Kita kembali membuka kitab Kejadian 12 ayat 2, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, janji Tuhan ini kepada Abraham. Tapi apakah Abraham pernah menjadi bangsa yang besar? Tidak. Kenapa? Abraham nanti mati ketika dia hanya sampai melihat cucunya. Oke, cucunya. Dia sampai melihat cucunya, tapi tidak sebagai sebuah bangsa yang besar. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari bangsa yang besar ini, namamu akan menjadi masyhur. Apakah itu tergenapi? Tergenapi. Karena ketika nanti Israel sudah menjadi bangsa yang besar, mereka bukan hanya disebut sebagai Israel atau anak Yakub. Nama Abraham itu terus dibawa, bahkan sampai perjanjian baru. Sampai perjanjian baru. Mereka bahkan lebih bangga untuk mengatakan diri mereka sebagai keturunan Abraham daripada Ishak dan Yakub. Mereka lebih sering menyebut bahwa kami ini anak Abraham. Anak Abraham. Dari mana pemikiran itu, mindset seperti itu? Manusia bisa mati dan begitu mudah dilupakan. Tapi nama Abraham tak pernah bisa dilupakan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa namamu akan menjadi masyhur. Sampai hari ini pun mereka masih menyebut diri mereka keturunan Abraham. Masih menyebut Abraham adalah bapa kami. Kami adalah anak-anak Abraham. Nama Abraham dibuat Tuhan masyhur. Jadi pertama-tama mengenai bangsa yang besar ini diberikan kepada Abraham.
Dan kita melihat dalam Kejadian 13 ayat 16 dikatakan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Okay? Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lalu dalam Kejadian 17 ayat 4 sampai 8, khususnya dalam ayat 6 sampai 8, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan yang kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan katakan bukan hanya kepadamu aku berjanji, tapi juga kepada keturunanmu. Kalau tadi di pasal 12 Tuhan hanya berbicara kepada Abraham, kepadamu akan kuberikan negeri ini. Di sini perjelas Tuhan kepada keturunanmu yang akan kubuat begitu banyak. Lalu keturunan ini siapa? Kalau kita lihat Kejadian 15 ayat 4, tadi sudah saya sempat sebutkan ada 3 cara untuk mempunyai keturunan pada masa tersebut. Anak kandung, anak angkat, atau anak dari selir atau istri kedua. Okay. Yang mana? Dalam Kejadian 15 ayat 4, Tuhan katakan, tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, ini ketika Tuhan atau Abraham meminta supaya Eliezer atau hambanya yang setia yang menjadi ahli waris. Tapi Tuhan bilang, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Okay. Dialah yang akan menjadi ahli waris. Jadi anak angkat tak boleh, harus anak kandung. Tapi anak kandung masih ada 2 cara untuk punya anak kandung kan? Dari istri pertama, istri sah, atau dari istri kedua, atau mungkin selir, atau orang yang diminta bantu. Okay. Yang mana? Dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 16, Tuhan memberikan penjelasan. Kejadian 17 ayat 15 sampai 16, sini saya sudah kutip tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Di dalam Alkitab Tuhan tidak memberikan kita sebuah pandangan yang abu-abu mengenai hal ini. Tapi Tuhan memberikan kita sebuah hal yang sangat jelas, bahwa pada waktu tersebut Tuhan mau anak kandung itu bukan dari siapa-siapa, melainkan dari Sarah. Karena Sarah lah yang akan diberkati Tuhan dengan seorang anak. Tapi dari anak ini nanti bukan hanya anak biasa, tetapi dari keturunan anak ini akan lahir, dikatakan di sini, engkau akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Sarah akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa, dan bukan hanya itu, raja-raja akan lahir daripadanya. Jadi sangat jelas Tuhan berbicara tentang Ishak, anak daripada Sarah. Okay? Dan Tuhan kembali mengkonfirmasi supaya jangan salah. Okay? Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Katakan sini, tapi Allah berfirman, tidak. Nah, inilah ketika Abraham meminta supaya Ismail lah yang menjadi ahli warisku. Tuhan katakan tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dengan jelas Tuhan menyebut namanya bahkan Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dan Tuhan juga berbicara tentang Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, perjanjian kepada Abraham ini akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Tidak cukup sampai di situ,
Tuhan mengenal Abraham dan Sarah yang meskipun sangat beriman, tapi mereka adalah manusia biasa yang juga bisa gagal memahami apa maksud Tuhan, bahkan kurang percaya karena mereka dalam kondisi sudah sangat tua. Bagaimana mungkin orang yang tua umurnya sudah 90 lebih melahirkan anak? Tak masuk akal. Jadi dalam Kejadian 18 ayat 10 Tuhan kembali berfirman kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan juga dalam ayat 14 di pasal yang sama Tuhan kembali katakan sebagai respon terhadap Sarah yang tertawa. Karena Sarah tertawa, dia berasa ini tidak mungkin. Lalu Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ingat, perjanjian adalah suzerainty covenant. Yang memutuskan siapa yang berhak melanjutkan perjanjian ini adalah Tuhan sendiri. Dan karena Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang melakukan. Sarah sudah umur tak bisa melahirkan, Tuhan buat dia melahirkan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan buat Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kita tahu juga ketika Ishak sudah besar, sudah dewasa, dia menikah. Dan itu juga menjadi sesuatu yang sulit bagi dia untuk mempunyai keturunan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Setelah dia berdoa, Tuhan memberikan dia anak yang kembar, namanya Esau dan Yakub. Kita lihat itu dalam Kejadian pasal 25. Esau dan Yakub. Nah kembali, siapa yang memutuskan? Mana-mana yang menjadi yang akan melanjutkan perjanjian ini? Esau atau Yakub? Ishak maunya Esau, ya kan? Karena Esau adalah anak pertamanya dan dia sangat menyukai Esau. Tapi Tuhan maunya Yakub. Dan Tuhan mengizinkan supaya Yakub kemudian dengan pertolongan ibunya menipu ayahnya yang sudah sangat tua, tak bisa melihat, hanya bisa meraba saja dan mencium aroma tubuh mereka. Karena memang Esau dan Yakub ini sangat berbeda. Esau adalah orang yang berbulu lebat, yang kemudian baunya agak beda karena dia suka berada di padang berburu atau di hutan berburu, sehingga dia lebih, kalau kita mau bilang, berbau keringat. Sementara Yakub adalah seorang yang tenang, dia tidak terlalu berbulu. Walaupun mereka kembar, jadi mereka kembar tidak identik. Dan dia lebih suka kehidupan yang tenang, menjaga ternak, kambing domba, sehingga bisa dibedakan dari cara meraba mereka dengan cara mencium aroma mereka. Dan Ishak tahu betul anak-anak. Tapi karena Ishak tidak bisa melihat, Tuhan mengizinkan cara yang kita mau bilang tidak terlalu baik ini untuk Yakub yang diberkati oleh Ishak untuk dia menjadi pewaris dari perjanjian ini. Oke? Dan kalau kita melihat di sini dalam Kejadian 26 ayat 2 sampai 5, di sini ada firman Tuhan, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi pertama, Tuhan pastikan Ishak juga diberitahukan tentang perjanjian ini. Lalu nanti kita akan tahu bagaimana dia juga memberitahukannya kepada Yakub. Jadi dengan Yakub, Tuhan pun menyatakan perjanjiannya. Oke, walaupun dengan cara yang tidak biasa, karena Yakub bisa kita katakan bahwa masa mudanya dia kurang percaya kepada Tuhan.
ketika dia pergi dari negerinya oleh karena dia takut terhadap Esau setelah dia menipu ayahnya atau merebut hak kesulungan daripada Esau. Dia lari, dia pergi ke Haran, bertemu dengan pamannya di sana. Dalam perjalanan Tuhan menunjukkan kepadanya tentang perjanjiannya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dengan ini kita skip saja. Ini kisah bagaimana Yakub mendapatkan berkat daripada Esau. Oke. Dan saya rasa jangan skip, saya baca bagian ini saja. Ketika Ishak memberkati Yakub. Oke. Di sini dikatakan, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Mirip sekali dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Jadi siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu juga disampaikan oleh Ishak kepada Yakub. Ini cara Tuhan untuk menunjukkan kepada Yakub bahwa sekarang tongkat perjanjian ini diwariskan kepada. Dan Tuhan mengkonfirmasi, tadi saya cerita bahwa Yakub lari daripada Esau, dan ketika dia sampai di Betel, Tuhan berbicara kepada dia. Dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, Tuhan berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Nah, Betel itu, kalau kita melihat tadi petanya tidak jauh dari Bethlehem, di sebelah utara. Okay. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Jadi kamu akan menguasai begitu banyak daerah, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Walaupun engkau sekarang pergi jauh, engkau akan kubawa kembali ke sini, Tuhan katakan. Karena ini adalah tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan kepada kamu sekarang dan kepada keturunan kalian. Oke. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana ketika tiba waktunya Tuhan menunjukkan kepada kita siapa itu Israel. Ketika kita berbicara sekarang tentang Israel, ini bukan hanya tentang sebuah bangsa, ini bukan hanya tentang sekumpulan manusia, tapi bahkan tertuju kepada seorang pribadi. Karena Israel adalah Yakub. Itulah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Dan Tuhan katakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Jadi kalau sampai hari ini nama ini tetap ada, kita tidak melihat bahwa ini semata-mata karena pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan yang berikan nama ini, bukan orang lain. Banyak bangsa dalam dunia ini yang sudah punah. Kalau kita membaca perjanjian lama, ada Kanaan, ada Moab, ada Edom. Wah, begitu banyak bangsa. Musnah, tak pernah lagi disebut namanya. Dari zaman, kalau kita mau bilang zaman yang tua itu, zaman yang kuno itu. Tapi Israel tetap ada. Ini adalah sebuah hal yang amazing, yang kita bisa katakan luar biasa. Dan ini adalah sebuah bangsa yang bukan tidak ada serangan, tidak seperti Mesir. Oh, Mesir itu tetap berdiri dari zaman kuno juga sampai hari ini. Tapi dalam sejarahnya Mesir tidak mengalami apa yang dialami oleh Israel. Karena Israel ini mengalami dari masa ke masa peperangan-peperangan yang mengerikan. Bahkan penjajahan yang besar. Babel, Asyur, bahkan sampai Yunani, waktu zaman Tuhan Yesus Romawi, bahkan sampai tahun 70 Masehi mereka
menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada lagi Israel dalam susunan negara di dunia, dalam peta tidak ada lagi namanya bangsa Israel. Tapi kembali muncul lagi, ada lagi, tak pernah musnah. Walaupun melalui begitu banyak serangan, tapi mereka tidak pernah musnah. Karena nama ini bukan nama yang orang berikan, tapi nama ini datangnya dari Tuhan. Yakub, engkau akan disebut Israel. Nah, Israel sendiri artinya pangeran Tuhan atau pangeran Allah. Oke? Di akhir kitab Kejadian, bagi kita disuguhkan bukan hanya bahwa sungguh keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar yang terdiri dari 12 suku anak-anak Yakub, melainkan juga perjanjian ini memimpin kepada perjanjian berikutnya, yaitu akan lahirnya Sang Mesias. Nanti setelah di zaman Yakub dia mempunyai 12 keturunan yang akan menjadi 12 suku bangsa Israel. Dan ketika dia memberkati mereka, di sana Yakub dengan pertolongan Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian ini bukan hanya sekedar supaya mereka menjadi sebuah bangsa dan itu saja, menjadi sebuah bangsa. Bukan. Tapi karena dari bangsa ini akan lahir seorang raja di atas segala raja, yaitu Mesias. Dan dari mana keturunan itu? Kita akan tahu dari keturunan Yehuda. Lalu di sini ada perkataan daripada Yakub kepada Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan. Okay? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, lambang pemerintahan, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan ini tertuju kepada Mesias. Dan Mesias ini tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda. Ini Matius pasal 1 itu sangat penting. Silsilah keturunan Tuhan Yesus. Kita sampai kepada Yehuda. Dari Yehuda nanti ada Raja Daud. Baru nanti ada Tuhan Yesus. Itu garis keturunan silsilah yang tidak terputus, yang akan memberikan dunia berkat melalui orang Israel, yaitu lahirnya Sang Mesias. Oke, kita ambil waktu 5 menit, istirahat sebentar. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Kita lanjutkan 5 menit lagi, jam 8 lewat 8.
Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Mungkin mau bertanya? Dari apa yang sudah kita bahas, atau mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan, boleh. So, jangan tanya mengenai masa depan saja. Bukan peramal soalnya. Ada yang mau bertanya? Malu bertanya sesat di jalan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi hal yang ketiga, setelah kita melihat adanya tanah perjanjian, lalu ada sebuah bangsa dari keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tujuannya apa sebenarnya? Kenapa Tuhan membuat sebuah bangsa ini? Oke. Hal yang kita lihat adalah bagaimana mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Bangsa Israel ada untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini pertanyaannya, apa itu berkat? Ketika Tuhan katakan kepada Abraham, engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat. Begitu juga Tuhan katakan kepada Ishak, begitu juga Tuhan katakan kepada Yakub. Apa artinya menjadi berkat? Oke. Dan itu yang mau kita lihat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang dimaksudkan di sini adalah berkat rohani. Kenapa? Karena tidak pernah dalam sejarahnya, bahkan di zaman perjanjian lama kita lihat bahwa Israel pergi membagi-bagi makanan kepada bangsa lain, atau menolong bangsa lain dalam hal ekonomi, atau bahkan dalam hal politik. Tuhan sendiri mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh bekerja sama bahkan dengan bangsa lain dalam hal politik, ekonomi. Dalam hal berperang, kalau Raja Israel pergi meminta bantu kepada Raja Mesir atau kepada Raja Asyur, itu adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan selalu ingatkan mereka, tidak boleh bekerja sama, kamu harus melakukan yang kita sekarang sebut sebagai pemisahan Alkitabiah. Kamu adalah kamu tidak boleh bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi berkat di sini bukan dalam hal fisik atau jasmani, baik itu ekonomi, politik atau apapun itu, tapi dalam hal rohani. Kenapa mereka menjadi eksklusif? Kita mau katakan sebuah negara yang tidak mau bergabung dengan bangsa lain, supaya bangsa lain melihat mereka dan meniru mereka. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Israel harus menjadi sebuah bangsa yang memberitakan tentang Allah yang hidup dan yang benar kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Dan kita tahu yang paling tinggi dari semua hal ini adalah akan lahirnya Sang Mesias di dalam bangsa tersebut. Tuhan Yesus akan lahir sebagai seorang Israel, sebagai seorang Yahudi. Nah, itu adalah klimaksnya atau hal yang paling pentingnya. Tapi dari sisi mereka sendiri sebagai sebuah bangsa, Tuhan mau mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Itulah yang dimaksudkan bahwa Israel ini akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Menjadi berkat bagi bangsa lain juga sama dengan menjadi saksi Tuhan. Dan lihat jelas kepada perkataan Tuhan sesaat setelah Abraham lulus ujian dalam mengorbankan anaknya Ishak. Ingat kisah bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk membawa Ishak dan untuk dikorbankan, dan Abraham pergi dan mau mengorbankan Ishak. Ketika dia mau menyembelih Ishak, Tuhan berbicara, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kenapa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat? Karena mereka menaati firman Tuhan. Dari situ kita bisa lihat bahwa maksud Tuhan ketika mereka menjadi berkat adalah bersaksi bagi Tuhan. Ketika mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Makanya ketika ada dari bangsa lain yang melihat Tuhannya orang Israel, mereka tidak diterima begitu saja. Itu yang disebut sebagai istilahnya tiba-tiba saya lupa. Tapi kalau mereka mau masuk bangsa Israel, mereka harus masuk, bukan hanya masuk sebagai warga negara, tapi juga masuk ke dalam kepercayaan orang Israel. Mereka juga harus disunat. Itu sebagai sebuah tanda bahwa mereka adalah sekarang bagian dari bangsa Israel. Mereka bukan keturunan Abraham secara fisik, tapi mereka akan menjadi keturunan Abraham secara iman.
Dan ketika Tuhan Yesus lahir, ini akan lebih luas lagi berkat ini. Karena setelah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, berkat ini menyebar ke seluruh dunia. Bahkan ketika kita tidak lagi diwajibkan untuk menjadi rakyat daripada bangsa Israel. Tapi apakah itu melepaskan kita dari berkat ini? Tidak. Karena Tuhan Yesus lahir sebagai orang Israel. Dalam tanda kutip kalau kita mau katakan kita mempunyai koneksi yang tidak terputuskan antara orang Kristen dengan orang Israel. Karena Tuhan Yesus lahir sebagai penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunan mereka yang sekarang disebut sebagai bangsa Israel, bahwa mereka akan menjadi berkat bagi kita. Dan berkat ini adalah kelahiran Sang Mesias ke dalam dunia. Itulah hubungan, kita bisa katakan hubungan hubungan, kok saya tiba-tiba blank katanya, emosional antara kita dengan Abraham. Makanya kadang-kadang kita sebut sebagai keturunan Abraham juga. Tapi keturunan Abraham bukan secara fisik, tapi dengan iman. Makanya ada lagu anak sekolah minggu kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Kita bukan keturunan Abraham, tapi kita bilang aku anaknya dan kau juga. Ya kan? Kenapa? Karena kita keturunan Abraham secara iman, bukan secara fisik, bukan secara jasmani, secara iman. Disitulah koneksi hubungan kita dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Oke? Perlu diperhatikan bahwa Abraham menjadi berkat, keturunan menjadi berkat karena mereka menaati firman Tuhan. Pernyataan yang sama Tuhan sampaikan kepada Isa, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Dan juga kepada Yakub, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lebih lagi dari keturunan Yakub, dari keturunan anaknya Yehuda, seorang raja yaitu Mesias akan datang. Kita sudah lihat itu bagaimana Yakub ketika dia memberkati Yehuda, dia juga menyampaikan nubuatan ini, bahwa dari keturunan Yehuda tongkat kerajaan tidak akan berhenti sampai datang yang kepadanya layak diberikan tongkat ini, yaitu Sang Mesias. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang Mesias, apakah sudah selesai ketika Tuhan Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir? Udah selesai sampai di situ? Banyak orang bilang, udah selesai kan, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik kembali ke surga. Selesai. Oh, tidak. Di kelanjutan dari pelajaran kita ini, kita juga akan lihat bagaimana perjanjian ini sampai ke akhir zaman. Karena Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia juga berjanji akan turun kembali. Dan kita akan melihat apa kata firman Tuhan mengenai turunnya kembali ini. Apakah ada kaitannya dengan Israel atau tak ada kaitannya sama sekali. Nah, itu ke depan kita akan lihat kaitan itu. Kalau ada kaitannya, maka kita perlu sangat waspada tentang bagaimana merespon apa yang terjadi dengan Israel di masa-masa sekarang ini. Oke. Namun ini dulu sampai Abraham, Ishak dan Yakub, kita melihat bahwa berkat ini adalah berkat Mesias yang akan diberikan kepada kita. Lalu yang keempat, kita melihat bahwa mereka bukan hanya menjadi sebuah bangsa, tapi juga menjadi bangsa yang akan dijaga oleh Tuhan. Hal pertama yang Tuhan katakan kepada Abraham adalah bahwa dalam ia menjaga Israel, ia akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kedua, kita melihat dalam Kejadian 15 ayat 1 bahwa Tuhan menyebut dirinya sebagai perisai bagi Abraham. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian materai perjanjian ketika kita nanti berbicara tentang materai perjanjian. Okay. Lalu kepada Yakub yang sedang dalam perjalanan melarikan diri ke Haran, lebih lagi Tuhan katakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Nah, kepada Abraham, Ishak dan Yakub secara pribadi memang Tuhan katakan ini. Lalu bagaimana dengan kepada keturunan mereka? Nah, karena perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu ikut semua keturunan mereka, maka ketika Tuhan berbicara kepada mereka secara pribadi, ini bukan hanya janji kepada mereka, tapi juga janji kepada keturunan mereka. Karena ikut dalam perjanjian ini. Bukan hanya Abraham, Ishak dan Yakub, 3 orang pribadi yang masuk dalam perjanjian, bukan. Tapi keturunan mereka juga. Jadi sebagaimana Tuhan melindungi dan menolong Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga Tuhan akan melindungi keturunan mereka. Karena kalau kita berpikir saja secara logis, adalah hal yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, tapi hanya melindungi Abraham, Ishak dan Yakub, bukan keturunan. Tak masuk akal. Karena janjinya bukan hanya kepada 3 pribadi ini, tapi kepada seluruh keturunan mereka. Lalu kita berbicara batas waktu. Sampai kapan perjanjian ini berlaku? Valid. Kalau kita melihat Kejadian 13:15 dikatakan untuk selama-lamanya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Negeri itu adalah milik Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai Abraham, Ishak dan Yakub mati, sampai Daud, sampai Tuhan Yesus, sampai tahun 70 Masehi. Tidak, sampai selama-lamanya. Terlepas dari apa kata manusia. Oke? Terlepas dari apa kata manusia. Tuhan katakan bahwa negeri itu adalah milik Israel selama-lamanya. Kalau manusia pun tidak mau berikan kepada mereka, Tuhan yang akan ambil dan berikan kepada mereka. Dan satu bukti dalam sejarah kita yang sangat dekat dengan kita adalah tahun 1948. 14 Mei 1948. Ketika sebelum itu dari tahun 70 Masehi sampai tahun 1948, sebuah negara yang namanya Israel itu tidak pernah ada. Makanya kalau kita membaca juga tulisan-tulisan para kaum teolog, bahkan komentari-komentari Alkitab sebelum tahun 1948, semuanya berpikir bahwa Israel sudah tidak ada. Semua janji-janji itu yang tidak tergenapi kepada Israel itu sebenarnya kepada gereja, mereka katakan. Sampai orang teolog pun tak merasa bahwa Israel itu akan muncul. Tapi tahun 1948 Tuhan tunjukkan bahwa dia akan muncul. Gak ada orang yang mau mereka muncul, mereka muncul. Walaupun sebelum itu kita tahu bagaimana usaha iblis, usaha dunia untuk memusnahkan yang disebut sebagai orang Israel. Salah satu yang paling besar dalam sejarahnya adalah Holocaust yang dilakukan oleh Hitler. Itu sampai tekadnya adalah memusnahkan semua orang Israel, orang Yahudi. Tapi tak bisa juga. 1948 tiba-tiba negara ini muncul. Negara ini muncul dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan menunjukkan untuk selama-lamanya. Manusia tak mau, Tuhan mau, dan tak peduli apa kata manusia, Tuhan bisa lakukan. Okay? Dalam Kejadian 17 dikatakan menjadi perjanjian yang kekal. Ini bukan perjanjian yang sementara, ini perjanjian yang bersifat kekal. Selama-lamanya. Janji ini untuk selama-lamanya, menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan itu membawa kita masuk kepada materai perjanjiannya. Apa yang membuat perjanjian ini nanti akan berhasil? Adanya tanah perjanjian, manusianya adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu perjanjian ini bukan hanya untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya. Dan apa yang menjadi landasannya? Apa yang menjadi landasannya? Kesetiaan orang Israel, kebaikan hati mereka. Kalau ketika kita melihat Israel sekarang, buruk sekali kelakuan mereka. Bahkan di Israel ada satu tempat yang menjadi pusat LGBT. Ada. Israel sungguh hari ini tidak percaya Tuhan. Hanya beberapa orang Kristen yang ada di sana. Ada gereja di sana. Tapi bukan mayoritas.
mayoritas mereka menyebut diri Yahudi, tapi pada praktiknya sebenarnya mereka adalah ateis. Banyak ateis di Israel. Banyak. Jadi oleh karena itu perjanjiannya gagal. Apa yang menjadi materainya? Oh, materainya adalah Tuhan sendiri. Dasarnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kepastian kepada Abraham dengan mengatakan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini tadi yang sempat kita sebutkan di awal. Nah, kata-kata ini tidak dikatakan Tuhan tiba-tiba tanpa sebuah tujuan. Sebab Tuhan tahu kebingungan dalam hati Abraham yang pada saat itu masih disebut Abram. Kebingungan ini disebutkan oleh Abraham sendiri dalam ayat 2-3, yaitu tentang ketika ia merenungkan akan janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Ia bingung karena sampai masa tuanya saat itu ia masih belum memiliki anak. Abraham merenungkan firman Tuhan dan berpikir, mungkinkah Eliezer hambanya yang setia dapat menjadi anak angkat untuk meneruskan garis keturunan itu. Jadi dia dalam dilema. Tuhan bilang bahwa keturunanku akan menjadi bangsa yang besar, tapi aku tak punya keturunan. Jadi apa yang bisa menolong aku? Makanya Tuhan katakan, Abraham, aku adalah perisaimu. Sangat kalau kita melihat di Kejadian pasal 15, dikatakan di sini di ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah perlindungan bagi Abraham. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu pikirkan terlalu banyak tentang perjanjian ini. Karena perjanjian ini bukan tentang kamu, tapi tentang aku, Tuhan. Dan aku membuat ini semua juga sebenarnya bukan untuk kamu, untuk aku juga, supaya namaku dipermuliakan. Walaupun nama Abraham masyhur untuk memuliakan Tuhan. Kenapa namanya masyhur? Karena Tuhan yang buat namanya masyhur. Pada akhirnya segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi perisainya adalah Tuhan. Jadi Tuhan adalah materai dari perjanjian ini. Oke. Lalu sebagai perisai bagi Abraham, Tuhan katakan bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anak kandungnya, bukan anak angkat. Nah, itu kita lihat bagaimana Tuhan berbicara tersebut. Lalu ada upacara pengesahan perjanjian. Jadi Tuhan membuat sesuatu yang visual, yang kelihatan apa yang dilakukan di sana. Dan pada masa tersebut, kalau kamu melakukan sebuah perjanjian, kalau sekarang kan kita pakai stempel. Kalau zaman dulu nggak ada stempel. Kalau kita lihat film-film ada yang menggunakan darah, kan? Darah. Tapi pada saat tersebut kebiasaan mereka adalah, salah satu cara mereka adalah dengan berjalan di antara tubuh binatang yang dibelah dua. Nah, ini ada maknanya, yaitu kalau kamu melanggar perjanjian ini, maka kamu akan mati layaknya binatang ini, dibelah dua juga. Nah, itu maknanya. Jadi mereka membuat ini binatang dibelah dua, lalu mereka berjalan di tengahnya. Tapi uniknya ketika perjanjian ini dilaksanakan secara visual sebagai sebuah tanda bahwa ini perjanjiannya sah, Abraham dibuat Tuhan tidur. Yang berjalan di antara binatang yang sudah dibelah ini adalah Tuhan sendiri. Abraham tak ikut. Nah, kenapa nggak ikut? Karena kembali perjanjiannya adalah perjanjian suzerainty, yang memiliki kewajiban penuh untuk melaksanakan perjanjian ini. Abraham tak ikut. Abraham cukup dengar saja dan lakukan saja apa yang Tuhan mau. Kalau kamu nggak lakukan juga, kamu akan dibuat lakukan. Yang melakukannya adalah Tuhan sendiri. Jadi sungguh betul-betul bahwa perjanjian ini bergantung sepenuhnya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Jadi pengesahannya dilakukan dengan Tuhan sendiri yang berjalan di tengah-tengah dua belah tubuh binatang yang sudah dipotong ini. Oke? Lalu bagi Abraham, Tuhan mau untuk menunjukkan
bahwa kamu adalah bagian dari perjanjianku. Nah kembali, ini bukan sebuah hal yang menjadi kebaikan dari Abraham dan keturunannya, tapi yang Tuhan mau untuk menjadi tanda. Karena kalau nanti dari bangsa lain mau menjadi anggota dari kerajaan ini atau bangsa ini, mereka juga harus melakukan hal yang sama, yaitu dengan disunat. Sunat sebagai tanda lahiriah yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Mereka harus disunat. Dan ini kita tahu dalam Kejadian pasal 17, bagaimana Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dan di situ nanti Tuhan akan berbicara kepadanya tentang bagaimana dia dan keturunannya harus disunat, sebagai tanda dari mereka, bahwa mereka ini adalah bagian dari perjanjian ini. Oke, jadi inilah semua materainya. Dan pada dasarnya kembali, materai yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Dan ini membawa kita kepada malam hari ini kesimpulan mengenai hal ini, bahwa kalau apa yang terjadi saat ini antara Israel dan Gaza atau Palestina, kita sebagai orang Kristen, nah kita bukan orang Kristen itu bukan orang yang bagaimana kita bilang, yang tidak peduli dengan kemanusiaan. Kadang-kadang kalau kita bilang kita pro Israel, langsung orang bilang, oh kamu tak kasihan dengan orang begitu banyak mati segala macam. Kita tidak berbicara tentang itu. Oke? Tentu peperangan itu mengakibatkan sesuatu hal yang buruk. Dan sebagai kita orang Kristen, kita sangat-sangat tidak suka dengan perang. Itu adalah hal positif. Pasti kita tidak suka perang. Dan begitu banyak orang tidak bersalah mati, itu juga adalah sesuatu hal yang kita juga tidak mau. Tapi kalau ditanya, bagaimana kita memandang terhadap satu bangsa yang disebut sebagai Israel ini, maka kita memandang sesuai dengan apa janji Tuhan tadi, bahwa kita tidak bisa dengan begitu mudah menutup mata dan mengatakan bahwa oh Israel itu bukan bangsa, bukan umat Tuhan, bukan lagi siapa-siapa, dan Israel itu sudah tidak ada lagi, harusnya musnah. Apalagi kalau sampai mengutuk mereka. Karena perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub terbukti bukan perjanjian sementara, tapi perjanjian yang kekal. Kalau dibilang kekal, berarti sampai hari ini perjanjian ini masih berlaku. Tak pernah selesai, belum selesai. Kekal berarti sampai selama-lamanya. Tuhan menggunakan kata kekal, bukan bahkan sampai dunia ini berakhir, bukan. Bukan sampai bahkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bukan. Sampai kekal. Makanya nanti kita tahu dalam Wahyu, ada langit dan bumi yang baru. Secara khusus ada Yerusalem yang baru. Dan apa itu Yerusalem? Yerusalem sangat identik dengan Israel. Yerusalem tak bisa lepas dari Israel. Makanya perjanjiannya kekal selama-lamanya. Makanya kita harus hati-hati terhadap hal ini. Nah, tentu kita di Indonesia secara khusus kan lebih pro terhadap Palestina. Negara kita adalah negara yang lebih pro terhadap Palestina karena jasa di masa lalu katanya, dan kemudian emosionalnya, ikatan emosional yang dimiliki oleh mayoritas orang Indonesia terhadap Palestina. Oke. Tapi kalau kita bilang bahwa kita pun tak bisa mengutuk Israel dan kita tidak bisa melepaskan Israel dari janji Tuhan, itu bukan berarti kita juga menentang konstitusi negara kita. Karena kita sebaiknya sebagai orang Kristen tidak terlalu ikut campur dalam urusan ini. Kalau ditanya kepada saya, ada yang bertanya, Pak, kalau ada di lampu merah yang minta sumbangan untuk Palestina, kasih atau tidak? Kalian gak mau bertanya kan? Biar saya tanya kalian. Kasih atau tidak? Hah? Ibu Suparti kasih? Ibu Suparti kasih. Hah? Tergantung kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya dikasih. Pak Simamora, kasih atau tidak? Jangan. Hah? Kasih. Kenapa kasih?
Oh, kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Enggak, kan Palestina. Palestina masih kasih enggak? Untuk Palestina bukan untuk Israel. Oh, ciptaan Tuhan juga mereka ya. Nada. Yang senyum-senyum aja nada. Kasih atau tidak? Kamu nggak pernah kasih. Seandainya, sekarang pertanyaannya, sebenarnya kamu mau kasih atau tidak? Nggak pernah kasih ini kan bisa banyak alasannya. Seperti tadi mungkin kata ibu setangga pas nggak ada uang pula, ya kan? Bisa jadi. Kalau ditanya secara langsung, sebenarnya kamu itu mau kasih atau tidak? Tidak. Hati-hati kamu nada. Untung nggak nampak wajahmu di sini. Ya nggak apa-apa, biar saya aja yang kena. Kenapa enggak? Ya? Kenapa tidak? Tuhan bilang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hah? Kenapa tidak? Berat ya? Pertanyaannya berat ya. Robi? Enggak ngasih. Ke arah keagamaan, kepercayaan. Oke. Jadi kalau Robi tak mau kasih karena dia melihat bahwa ini bukan isunya, bukan hanya sekedar masalah kemanusiaan, tapi juga isunya tentang kepercayaan. Sementara Robi memiliki kepercayaan yang berbeda dengan apa yang mereka tampilkan atau mereka sampaikan. Tanya saya kasih atau tidak? Oh bahaya nih, nanti saya tidak kasih. Saya tidak kasih. Untuk hal ini saya tidak kasih. Dan saya rasa kalau saya tidak kasih, saya tidak melanggar konstitusi negara ini, karena tidak ada konstitusi negara yang mewajibkan kita untuk kasih. Oke? Jadi mungkin banyak orang akan tidak suka. Well, itu memang, itu selalu menjadi sebuah, banyak orang tidak mau, tidak ada orang suka dia. Tapi sebenarnya dalam dunia ini kamu tidak pernah mendapatkan posisi yang tidak pernah orang tidak suka. Selalu semua posisi itu pasti saja ada orang tidak suka. Tinggal kadang-kadang kita lihat presentasinya saja. Mungkin kalau kamu pro Israel lebih banyak aja presentasinya. Tidak suka kamu, ya kan? Tapi kenapa saya tidak kasih? Apakah saya tidak pro kemanusiaan? Apakah saya tidak kasihan dengan orang Palestina yang mati segala macam? Banyak alasan saya tidak mau kasih. Alasan pertama saya tidak tahu ini sampai tidak atau di sana atau tidak. Ya, kita tahu begitu banyak hal, banyak sekali cerita tentang orang kumpulkan sumbangan tak pernah sampai kepada orang yang diberikan sumbangan semacam itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya harus kasih? Karena bangsa ini sedang melawan sebuah bangsa yang kita tahu ada dalam Alkitab, dan tujuan mereka adalah untuk memusnahkan Israel. Dan ini isunya bukan hanya tentang rakyat biasa, tapi isunya tentang, kita tahu peperangan ini bukan hanya antara Palestina dengan Israel sesungguhnya, tetapi antara Hamas dan Israel. Kalau kita memberikan kepada Palestina, itu sama halnya kita memberikan kepada Hamas. Berarti kita mendukung Hamas yang ingin memusnahkan Israel. Secara kepercayaan saya tidak bisa, karena Alkitab mengajarkan kepada saya bahwa Israel tidak boleh musnah. Untuk tergenapinya rencana Tuhan dalam dunia ini, Israel harus ada. Harus ada, tak boleh musnah. Dan saya tidak mungkin mendukung segala rencana yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau dibilang saya betul-betul mengasihi manusia yang ada di sana,
Kalau saya memang memiliki kemampuan, saya lebih baik langsung ke sana dan berikan kepada mereka secara langsung. Memang orang-orang itu yang tidak tahu apa-apa itu. Nah, itu akan lebih tepat. Kalau memang saya memiliki kemampuan itu. No, kita sebagai orang Kristen harus belajar satu hal. Tuhan tidak pernah menyetujui sebuah hal yang kita sudah tahu tidak tepat dan kita bermain. Ya, yang penting apa yang ada dalam hatiku. Maksud saya begini. Kalau kita dalam posisi tidak tahu sama sekali tentang adanya Hamas, tentang adanya isu ini sampai atau tidak. Kalau kita dalam posisi betul-betul tidak tahu, yang kita tahu hanya ada orang mati di sana dan kita mau menolong orang yang mati itu atau keluarganya yang sedang berduka itu atau makanan untuk mereka. Kalau hanya itu saja yang kita tahu, maka kita bisa katakan demikian. Murni keinginan kita adalah untuk orang-orang ini. Tapi kan sekarang kita sudah tahu ada hal lain di balik ini. Ada hal lain. Ada Hamas, ada keinginan mereka, ada isu tentang bisa sampai atau tidaknya ini. Dan Tuhan, kenapa Tuhan berikan kita hikmat? Kenapa Tuhan berikan kita cara untuk berpikir supaya kita jangan dalam tanda kutip sembarangan melakukan apapun hanya atas dasar kita apa, tapi kalau nanti bagaimana ya itu urusan mereka sama Tuhan. Masalahnya kita sudah tahu. Kalau tadi kita tidak tahu, memang urusan mereka saja. Tapi karena kita sudah tahu, itu urusan kita juga. Sampai atau tidaknya, itu urusan kita juga. Makanya saya sangat setuju kemarin, walaupun ada mungkin orang dari sisi lain berkata negatif, tapi waktu ada kalau tidak salah bencana alam di Palu ya, atau di salah satu tempat di Indonesia, lalu ada satu gereja mengirimkan bantuan tenda dan mereka kasih nama mereka, nama gereja mereka. Saya sangat setuju dengan itu. Walaupun banyak orang bilang kenapa kasih nama, harusnya kan kita kasih bantuan itu berikan tangan kanan, jangan nampak tangan kiri segala macam. Enggak, mereka mau memastikan bahwa bantuan mereka sampai. Itu sangat penting. Karena kita ini ketika Tuhan berikan kita berkat, kita harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Jangan wasting, jangan nanti terserahlah mau sampai atau tidak. Enggak boleh seperti itu. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan itu sampai. Jadi kalaupun kita mau bilang kita mau bantu Gaza, kalaupun kita mau bantu orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perang ini, rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa dan menderita saat ini, makanya saya bilang kalau kita punya kemampuan, lebih baik kita yang kumpulkan dan kita bawa sendiri ke sana dan kita pastikan sampai kepada rakyat-rakyat kecil ini. Kalau itu, saya mungkin masih berpikir untuk berikan. Tapi ini kan kita udah tahu isu-isunya yang bisa membuat itu seperti itu. Nah, itu maksudnya. Oke, lebih ke tanggung jawab kita dalam memberikan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya sama halnya semua prinsipnya. Di gereja juga sama, ketika kita berikan persembahan kita harus melihat juga apakah persembahan kita ini digunakan dengan baik atau tidak dalam gereja. Betul. Karena kita bukan memberikan persembahan kita lalu terserahlah mau pendeta itu, mau hamba Tuhan itu pakai untuk apa, itu urusan dia sama Tuhan. No. Nah, Tuhan pakai kamu untuk memberikan persembahan itu. Kamu adalah saluran berkat bagi gereja, maka kamu harus pastikan juga dipakainya dengan benar dalam gereja. Harus begitu. Jadi prinsipnya tetap sama. Oke? Dari situlah dasarnya kenapa kalau saya secara pribadi tidak berikan. Ya, Pak Simamora. Namanya pertama Abram, lalu diganti Tuhan jadi Abraham.
Sama seperti istrinya, Sarai ke Sarah. Sama seperti Yakub, Yakub ke Israel. Abram itu nama yang diberikan bapaknya. Abraham itu nama yang diberikan Tuhan. Abram pada dasarnya tak ada arti. Saya dari dulu coba cek, nggak ada arti. Abraham ada arti. Jadi itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Udah 8.45, udah lewat 45 menit. 15 menit, sorry. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa. Tak ada? Oke, minggu depan kita lanjutkan dengan hal lain setelah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang terjadi? Oke, kita akan lihat untuk memberikan kita konfirmasi lebih banyak mengenai hal ini. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini Tuhan, firman-Mu Engkau bukakan bagi kami, menyingkapkan kepada kami Tuhan, bahkan tentang bangsa yang disebut sebagai Israel, dan bagaimana kami sebagai orang Kristen harus melihat keadaan bahkan yang terjadi saat ini. Dan Tuhan tolong kami untuk bisa melihatnya dari perspektif Tuhan, membuat kami taat kepadamu dan tidak salah melangkah sehingga berdosa bahkan di hadapan-Mu. Kasihan dan tolong kami Tuhan, dalam hal ini pun kami melihat kesetiaan-Mu yang besar, dan itu membuat kami semakin mengasihi Engkau. Karena kalau kami bisa melihat di negara ini Engkau melakukan apa yang telah Engkau janjikan, maka dalam hidup kami juga sebagai anak-anak-Mu, Engkau pun akan melakukan apa yang sudah Engkau janjikan dalam hidup kami sebagai orang Kristen di masa sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami semakin mendekatkan diri kepadamu, dan semakin mengasihi Engkau, dan semakin mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tolong kami Bapa, sertai kami sampai rumah dengan selamat, dan berikan kami juga istirahat yang baik di malam hari ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.